Dan untuk selanjutnya nanti kita akan persilakan antum-antum yang ingin bertanya, kami buka nanti di 08117530.000. Silakan hubungi kami nanti untuk telepon 08117530.000 atau pertanyaan pesan singkat serta WhatsApp silakan dikirim di 0811754544 0811754544 untuk pesan singkat dan WhatsApp. Kita langsung persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, para pemirsa Asil TV, para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM. Sebelum kita masuk kepada konsultasi syariah, maka saya akan menasihati diri saya pribadi secara khusus dan kaum muslimin secara umum tentang faedah menjaga lisan, tentang faedah menjaga lisan. Lisan di dalam agama Islam adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan dan 2 bibir. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 nikmat ini. Nikmat 2 mata yang dengannya seseorang akan bisa dan dapat melihat sesuatu. Dan nikmat lisan yang dengannya seseorang bisa berbicara dibantu dengan 2 bibir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 2 bibir sebagai penutup bagi mulut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelopak mata penutup bagi mata. Alangkah besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Oleh sebab itulah, karena dia nikmat, maka dia wajib disyukuri. Dan termasuk tanda bersyukur dengan nikmat kedua mata dan nikmat lisan, yaitu tidaklah digunakan kedua mata dan lisan ini kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kedua mata dan lisan ini dengan sebenar-benar penjagaan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berarti termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semangat menjaga lisan kita, maka kita ingin tahu apa keutamaan menjaga lisan. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 bahwa keutamaan menjaga lisan yang pertama adalah penyebab datangnya ampunan dosa dan kebaikan amal ibadah orang hamba. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mengucapkan dengan lisan perkataan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung selalu membaikkan bagi kalian amalan-amalan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala niscaya selalu mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah faza fauzan azima, beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kemudian faedah lisan atau faedah menjaga lisan yang kedua, yaitu siapa yang menjaga lisan maka dijamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang yadman, menjaga untukku apa yang ada di antara dua rahangnya. Lahi ini adalah ini, lahi. Ya, ini lahi. Dua rahang, yaitu lisan. Dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan. Pasti aku jamin untuknya surga. Maksudnya dia berarti dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faidah menjaga lisan adalah dia selamat di dunia dan di akhirat. Siapa yang menjaga lisan, maka dia selamat dari keburukan, selamat dari kehancuran, selamat dari kerusakan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qultu ya Rasulullah, man najah? Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Pada apa keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Artinya, jagalah lisanmu dan lapanglah di dalam rumahmu dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang menjaga lisan dari hal-hal yang diharamkan, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dalam hadis lain riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samata najah. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Termasuk daripada faidah dari menjaga lisan, bahwa jika lisan terjaga, seluruh anggota tubuhnya juga akan terjaga. Dari mulai kepala, telinga, mata, tangan, badan, kemaluan, kaki, seluruh anggota tubuhnya. Selama lisannya terjaga dari hal-hal yang diharamkan, maka anggota tubuhnya pun akan terjaga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, fataqul ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Jika seorang anak Adam alaihissalam di waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengadu kepada lisan. Dan seluruh anggota tubuhnya berkata, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami. Sesungguhnya kami akan bersamamu. Jika engkau lurus, wahai lisan, kami akan lurus.
Jika engkau menyimpang, membelok, maka kami akan menyimpang. Lisan yang baik akan mewariskan anggota tubuh yang baik. Biasanya seorang yang suka berbuat zalim dengan tangannya, seorang yang suka berbuat zalim dengan kakinya, kemaluannya, matanya, telinganya, maka dia termasuk biasanya orang-orang yang lisannya kotor, lisannya buruk, lisannya cabul, lisannya porno, dan seterusnya. Termasuk daripada menjaga lisan adalah yaitu orang yang menjaga lisan, maka faidahnya dia akan mendapatkan ketinggian derajat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah perkataan dari yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak peduli perkataan tersebut. Dia tidak sadar itu adalah perkataan besar dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan perkataan tersebut beberapa derajat kedudukannya. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Bilal bin Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengucapkan satu ucapan dari ucapan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengira bahwa ucapan tersebut akan sampai kepada puncak yang tinggi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menulis dengan ucapannya tersebut keridhaannya sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di zaman media sosial semua bisa menulis, dan tulisan sama dengan ucapan. Semua bisa menulis. Maka sebarkanlah tulisan-tulisan yang baik. Walau hanya satu kata, walau hanya dua kata, walau hanya satu kalimat, sebarkanlah perkataan-perkataan yang baik. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menuliskan dengannya keridhaannya sampai hari kiamat kelak. Jangan pernah remehkan perkataan-perkataan yang indah, tulisan-tulisan yang baik, quote-quote yang bagus, yang ternyata menggugah membacanya untuk bertaubat kepada Allah, untuk lebih taat kepada Allah, dan seterusnya. Berapa banyak hal itu terjadi. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk daripada faidah menjaga lisan adalah menjaga lisan seseorang akan terselamatkan dari masuk ke dalam neraka jahanam. Dengan menjaga lisan, maka seseorang akan terselamatkan dari masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Di dalam dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih." Maukah engkau kuberitahukan engkau akan mendapatkan seluruh kebaikan? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Bala ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Iya, tentu, wahai Nabi Allah, aku ingin mendapatkan seluruh kebaikan. Fa akhadha bilisani. Lalu Nabi Muhammad SAW memegang lisannya. Kemudian beliau berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga ini, jaga lisan ini.
Dan sekali lagi, tulisan hukumnya sama dengan lisan. Faqultu ya Nabi Allah, inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, apakah kita akan ditulis dosa dengan apa saja yang kita bicarakan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Engkau kehilangan ibumu wahai Mu'adz. Maksudnya ini adalah kalimat celaan bagi orang yang ingin dinasihati. Bukankah hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim? Bukankah manusia diseret di dalam neraka pada atas wajah mereka, melainkan karena hasil dari lisan-lisan mereka, melainkan karena hasil dari lisan-lisan mereka. Nah ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka di zaman media sosial sekarang seperti ini, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai satu ucapan kita, satu kata kita bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahannam 70 kharifan. Ke dalam neraka jahannam 70 tahun lamanya, saking dalamnya neraka jahannam tersebut. Hati-hati. Dan sekali lagi, tulisan sama hukumnya dengan lisan. Seorang mukmin tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Seorang mukmin tidak mengatakan perkataan-perkataan yang keji. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Seorang yang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sifatnya adalah orang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Maka termasuk orang yang bersyukur ketika mendapatkan lisan, dia menjaga lisannya dari hal-hal yang diharamkan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ada perkataan menarik terakhir saya tutup. Ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika salahan fi sa'iri amalih. Kata Yunus bin Ubaid rahimahullah, ulama Islam abad kedua Hijriah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lisannya di atas kebaikan, kecuali aku melihat kebaikan di dalam seluruh amalannya. Aku tidak melihat seseorang yang lisannya di atas kebaikan, kecuali kebaikan ada pada seluruh amalannya. Nah, ini perkataan yang luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir sekali lagi, yang membuat kita lebih semangat untuk menjaga lisan, ingin berkata-kata, ingin menulis status, ingin menulis komentar, hati-hati ya, perhatikan baik-baik. Termasuk faedah menjaga lisan, bahwa tanda orang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga lisan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau jika tidak baik, lebih baik dia diam. Belajar, kita di zaman media sosial ini belajar untuk lebih banyak berkata baik. Kalau tidak bisa, maka belajarlah untuk diam. Kita di zaman media sosial ini lebih baik, lebih belajar untuk menulis hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa menulis hal-hal yang baik, maka lebih baik diam. Tidak semua harus selalu kita komentari, tidak semua harus selalu kita jadikan sumber pemikiran kita, orientasi pemikiran kita.
Maka ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Naam. Suaranya nggak kedengeran. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas nasihat yang telah disampaikan di antara faidah atau yang didapatkan orang yang menjaga lisan ada disebutkan oleh Ustaz tadi 6 poin. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio 103.4 FM Pekanbaru, radio Tuang FM Pangkalan Kerinci, Ansel TV Pekanbaru, Surabaya Mengaji, Baitul Ilmi TV, kajian Nurul Falah dan media-media sunnah lainnya yang turut berserta menyebarkan dakwah sunnah di kesempatan pagi yang berbahagia. Kita masuk untuk sesi kedua dalam konsultasi syariah. Kami persilakan untuk antum-antum yang bertanya di 08 117 530.000 untuk sanjungan alasan 08 117 545 Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Muhammad Iqbal, Ustaz. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustaz, apakah boleh kita membicarakan aib saudara kita yang mana saudara kita itu misalnya dia tinggalkan sholat, tidak sholat. Jadi kita bicara sama kawan kita di bulan tidak sholat. Apa kita termasuk membuka aib, membicarakan aib saudara kita atau Ustaz? Masih Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita mendudukkan permasalahan dulu, membicarakan orang lain jika itu tidak dilakukan di hadapannya, apa hukumnya? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau ditanya, mal ghibatu ya Rasulullah, apa itu ghibah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Kemudian beliau ditanya lagi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, apa pendapatmu jika memang di dalam saudaraku apa yang aku ucapkan benar adanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ightabta, jika apa yang kamu ucapkan ada di dalam dirinya, maka sungguh engkau telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta, jika tidak ada di dalam dirinya apa yang engkau ucapkan, maka sungguh engkau telah berdusta. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya membicarakan seseorang tidak di hadapannya, jika itu benar, maka ini termasuk ghibah. Dan ghibah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat tentang ghibah tersebut. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu, apakah salah seorang dari kalian menyukai untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah jadi bangkai, maka sebenarnya kalian sangat membencinya. Itulah perumpamaan orang yang menghibah, dan dia dosa besar. Dan ghibah dimulai dari yaitu su'udzan, berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka
Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mengintip-ngintip, mengintai-ngintai. Dan janganlah kalian menghibah sebagian dari sebagian yang lainnya. Maka dia hukumnya haram dan dosa besar. Nah, apabila yang Bapak tanyakan tadi dia termasuk daripada ghibah, maka dia mengambil hukumnya. Ghibah ada yang mubah. Apa ghibah yang mubah? Yang pertama yaitu at-tadhallum. Apa arti at-tadhallum? Boleh orang-orang yang merasa terzalimi mengadukan permasalahannya kepada pihak yang berwenang seperti pengadilan ataupun pihak-pihak yang berwenang lainnya. Seperti misalkan bahwa harta saya sudah diambil oleh si fulan. Maka ini diperbolehkan mengadukan kezaliman orang lain kepada dirinya kepada pihak yang berwenang. Ini ghibah yang pertama yang diperbolehkan. Yang kedua yaitu untuk meminta pertolongan dalam mengingkari kemungkaran. Meminta pertolongan dalam mengingkari kemungkaran. Contohnya misalkan fulan melakukan minum-minuman keras, maka tolong nasihati dia. Fulan berjudi, fulan berzina, tolong nasihati dia. Minta tolong untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya yang ketiga al-istifta, yaitu minta fatwa. Maka diperbolehkan seseorang yang bertanya dan meminta fatwa untuk menyebutkan tentang orang lain. Misalkan si fulan telah menzalimi saya ataupun suami saya telah menzalimi saya, maka ini diperbolehkan. Yang keempat yaitu memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Seperti misalkan jauhilah si fulan karena si fulan adalah tukang ramal. Jauhilah si fulan karena si fulan adalah berceramah, memasarkan hadis palsu dan seterusnya. Yang kelima yaitu menghibah orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan dan perbuatan bid'ah seperti minum-minuman keras, mengambil harta manusia, maka pada saat itu diperbolehkan untuk menyebutkannya secara terang-terangan. Yang keenam adalah untuk pengenalan. Seperti misalkan di dalam rawi-rawi hadis ada namanya Sulaiman bin Mihran, gelarnya Al-A'mash karena satu matanya kurang bisa melihat. Kemudian ada Al-A'ma, kemudian ada Al-A'war. Al-A'ma artinya yang orang yang buta, tetapi dia perawi hadis. Al-A'war artinya orang yang juling, tetapi dia ataupun orang yang satu matanya terbuka, satu matanya tertutup, ya. Maka ini rawi hadis, ini boleh. Maka kalau seandainya kita lihat pertanyaan tadi, ya, jika yang dimaksud adalah menceritakan tentang seseorang yang sedang berpuasa, kemudian dia menceritakan kebaikan-kebaikan, tidak termasuk ghibah. Karena menceritakan yang termasuk kepada ghibah adalah yang buruk-buruk, yang tidak disukai oleh orang yang diceritakan. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz, syukran katsiran. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita angkat dari telepon kembali di 08 117530.000 dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika qadarullah kita lupa pada saat sholat isya itu lupa karena ada mungkin dalam situasi yang tidak memungkinkan. Kemudian ketika mau malam kita sholat witir langsung. Nah, ketika
setelah membaca Al-Fatihah itu kita baru ingat bahwa salat Isya ini belum gitu. Apakah di dalam itu langsung kita berubah niat atau kita batalkan dulu ulang takbir Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya ada rinciannya. Jika seseorang mengerjakan sholat wajib, lalu dia ingin merubah niat kepada sholat wajib yang lain, maka pada saat ini dia diperbolehkan. Dia diperbolehkan dari sholat wajib kepada sholat wajib yang lain. Bisa nggak itu terjadi? Oh bisa. Antara zuhur dan asar bisa terjadi, atau antara maghrib dan isya bisa terjadi, ya. Kemudian dia jika masuk ke dalam sholat sunnah, lalu dia merubah kepada sholat wajib, maka ini tidak diperbolehkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berpindah niat dari sholat yang lebih utama kepada sholat yang lebih rendah, ini diperbolehkan. Tetapi jika berpindah niat dari sholat yang rendah kepada yang lebih tinggi, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga ada penjelasan para ikhwan yang dirahmati Allah dalam masalah ini sering terjadi, saya akan jelaskan. Perubahan niat itu bisa terjadi dari sholat yang tertentu kepada sholat yang tertentu, atau dari sholat yang tertentu kepada sholat yang umum. Maka ini tidak sah. Maka ini tidak sah. Beda hal kalau seandainya sholat berpindah niat dari sholat tertentu kepada yang umum, maka ini diperbolehkan. Saya ulangi biar lebih paham. Perpindahan niat dari sholat yang tertentu kepada sholat yang tertentu, maka ini tidak diperbolehkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau berpindah niat dari sholat yang umum kepada sholat yang tertentu, maka ini juga tidak diperbolehkan. Yang boleh bagaimana? Dari sholat yang tertentu kepada yang umum. Yang boleh tertentu kepada yang umum. Saya beri contoh, misalkan seseorang ingin berpindah niat dari mengerjakan sholat sunat duha kepada sholat qabliyah subuh yang dia ingin qadha. Ada orang sholat subuh, sebelum sholat subuh kan semestinya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, tetapi dia tertinggal atau kelupaan atau seterusnya. Lalu dia ingin qadha di waktu duha. Lalu setelah itu dia bertakbir Allahu Akbar dengan niatan sholat duha. Kemudian dia ingat bahwasanya dia belum sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka lalu dia rubah niatnya dari sholat duha tertentu kepada sholat 2 rakaat sebelum subuh tertentu juga. Ya, muayyan ila muayyan atau muayyan li muayyan. Maka ini tidak sah. Maka ini tidak sah. Berpindah niat dari sholat duha kepada sholat 2 rakaat sebelum subuh yang diqadha di waktu duha. Kenapa? Karena ini sudah tetap niatnya untuk sebuah sholat tertentu, dipindah kepada niat untuk sebuah sholat tertentu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang namanya 2 rakaat sholat sebelum subuh
meskipun diqadha, dia meniatkannya di awal sholat. Karena itu sholat tertentu. Dia meniatkannya di awal sholat. Karena itu sholat tertentu. Jadi tidak diperbolehkan. Ya, dari sholat duha berpindah ke niat sholat 2 rakaat sebelum subuh yang dia qadha di waktu duha. Ini tidak diperbolehkan. Apa alasannya? Karena ini sholat tertentu, ini sholat tertentu. Tidak diperbolehkan untuk dirubah-rubah. Begitu juga ada orang masuk ke dalam sholat asar. Di tengah-tengah sholat asar dia ingat bahwa dia belum sholat zuhur. Maka ini juga tidak diperbolehkan untuk dirubah. Kenapa? Karena sholatnya tertentu, dia harus niatkan dari awal. Ya, dan ini juga sholat tertentu, dia harus niatkan dari awal. Tidak boleh berpindah, tidak boleh dari tengah-tengah sholat, tidak boleh. Taib. Kemudian contoh lain dari amal sholat yang mutlak kepada sholat yang tertentu. Mutlak artinya bebas dengan tertentu. Jadi merubah niat dari sholat yang bebas kepada sholat yang tertentu. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Contohnya, seorang sholat saja 2 rakaat. Ya, sholat, dia ingin sholat 2 rakaat. Kemudian di tengah-tengah sholat dia ingat dia belum sholat subuh atau belum sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka kemudian dia rubah niatnya menjadi sholat subuh atau 2 rakaat sebelum subuh, ini tidak diperbolehkan. Jadi dari yang bebas kepada yang tersendiri, yang tertentu. Jadi ukurannya bukan sunnah, bukan wajib ya, bukan. Tetapi dia ukurannya tertentu atau tidak. Ini kan sholatnya bebas. Misalkan sekarang saya ambil wudhu, kemudian saya sholat. Sholat bebas mutlak. Lalu saya ingat saya belum sholat subuh. Maka saya ganti niatnya di tengah-tengah sholat. Sholat subuh, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sholat subuh niatnya harus dari pertama. Karena dia sholat tertentu. Dia adalah sholat tertentu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, adapun orang yang berpindah dari bebas ke sholat tertentu, bebas ke sholat tertentu. Misalkan para ikhwan yang dirahmati, keliru sana. Orang yang berpindah dari sholat tertentu kepada yang bebas. Sholat tertentu kepada yang bebas. Yang tidak boleh tadi apa? Bebas ke sholat tertentu. Itu tidak boleh. Ini yang tertentu kepada yang bebas. Misalkan ada orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Di tengah-tengah sholat dia ingat bahwasanya dia sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka kemudian dia rubah niatnya kepada sholat yang umum, yang bebas. Maka ini diperbolehkan. Saya beri contoh lagi. Orang sholat zuhur, niatnya sholat zuhur, ternyata dia ingat di tengah-tengah sholat, saya tadi udah sholat zuhur. Maka jangan dibatalkan. Dia sholat yang bebas. Nah, ini diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang sholat isya, niatannya dia sholat isya. Ternyata dia sudah sholat isya. Ya, dia sudah sholat isya. Maka sholat yang dia ini dia rubah dari sholat isya tertentu kepada yang bebas. Ya, ini diperbolehkan. Yang bebas seperti apa? Sholat sunat mutlak. Sholat sunat yang bebas. Ya, ingat sekali lagi saya ulangi, kalau dari tertentu kepada tertentu tidak boleh. Berubah niat dari sholat tertentu kepada sholat tertentu tidak diperbolehkan. Begitu juga dari sholat yang bebas kepada tertentu tidak diperbolehkan. Sholat yang bebas kepada tertentu tidak diperbolehkan. Itu 2 yang tidak diperbolehkan, tidak sah. Yang boleh bagaimana? Dari sholat yang tertentu kepada yang bebas. Sholat maghrib. Oh, ternyata sudah sholat maghrib tadi.
Atau sholat asar, oh ternyata sudah sholat asar tadi, maka dia rubah menjadi sholat sunnah yang bebas. Ini boleh. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ukurannya bukan ke sunnah kepada wajib, wajib kepada sunnah boleh atau tidak, tetapi ukurannya adalah tertentu atau bebas. Dari tertentu kepada tertentu haram. Dari bebas kepada tertentu boleh, ya. Haram juga afwan. Dari bebas kepada tertentu haram. Kenapa? Karena sholat yang tertentu itu harus ada niat dari awal. Itu alasannya. Innamal a'malu binniyat. Sholat tertentu itu harus niatnya dari awal. Adapun sholat dari tertentu kepada bebas, maka ini boleh. Orang sholat asar, oh tadi sudah, maka dia rubah niatnya dengan sholat sunnah yang bebas, boleh. Tertentu kepada yang bebas, boleh. Wallahu a'lam. Naam. Oke, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz, telah dirinci penjelasannya. Semoga Bapak yang bertanya tadi atau juga menambah hasanah ilmu kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Kita masuk ke pertanyaan dari WhatsApp dan pesan singkat. Untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan dikirim di 081175454444. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanyakan Ustaz, salah satu sebab ria adalah suka dipuji. Saya punya kedai nasi dan beberapa konsumen melontarkan pujian dan itu membuat hati saya senang Ustaz. Terkadang pujian tersebut saya upload di medsos. Apakah penyebab ria suka dipuji masalah dunia atau hanya dalam ibadah saja? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ria itu berkaitan dengan ibadah. Beramal, ingin dilihat agar dipuji. Itu pengertian ria. Al-amalu min ajli ru'yatin nas hatta yamdahuhu. Beramal karena ingin dilihat oleh manusia sehingga dipuji oleh mereka. Itu namanya riya. Jadi dia lebih condong kepada perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, haji. Adapun apa yang disebutkan di dalam pertanyaan, saya punya warung makan, kemudian makanannya itu dipuji. Ya. Maka di sini ada 2 poin. Yang pertama, jika dia merasa bangga dengan pujian tersebut, maka berarti dia masuk ke dalam bukan ria, tetapi dia masuk ke dalam penyakit hati yang bernama ujub dan kesombongan. Apabila saat dipuji tersebut dia merasa lebih baik dibandingkan yang lain, dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki dan meremehkan orang lain. Ini namanya ujub dan kesombongan, bukan riya. Tetapi apabila seorang berdagang, mempunyai rumah makan, kemudian ada testimoni dari orang-orang pelanggan di rumah makan tersebut, kemudian dia upload untuk mencari pelanggan, maka ini bukan ujub, ini bukan sombong. Akan tetapi salah satu cara agar bisa melakukan perdagangannya atau lebih menglariskan dagangannya, bahwasanya terbukti siapa yang makan di sini mempunyai testimoni, ini testimoninya, sehingga pujian-pujian tersebut adalah cara dia berdagang untuk bisa laku jualannya. Dan kembali kepada hati masing-masing, apakah dia ketika mengupload pujian-pujian tersebut untuk agar dia ujub, merasa bangga dan melihat dirinya dan meremehkan orang lain yang tidak memiliki seperti apa yang dimiliki oleh dirinya, ataukah tujuannya untuk melancarkan dagangannya. Maka ini tidak tergantung niatnya.
tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang yang mendapatkan pujian di atas ibadah yang dia kerjakan, pujian atas ibadah yang dia kerjakan, tanpa dia meminta, tanpa dia mencari-cari, tapi orang tersebut memang dipuji oleh manusia, maka kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar yang disegerakan dari kabar baik yang didapatkan oleh orang yang beriman. Dan ini tidak merusak amalan. Ya, ini tidak merusak amalan. Wallahu a'lam. Naam. Syukran kasiran, jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp kembali. Ustaz, bagaimana cara yang benar atau cara yang baik kita memuliakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Taib, ahibati, hafizakumullahu ta'ala, kita harus mengetahui dulu apa itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita benar-benar paham siapa mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan beliau. Ada yang mengatakan dia keluarga Bani Hashim, ada yang mengatakan keluarga Aqil, dan termasuk di dalamnya adalah istri-istri beliau. Itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana tarikun fikum thaqalain. Awwalahuma kitab Allah, fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Thumma qala wa ahla baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang utama. Yang pertama adalah kitabullah. Maka kemudian Rasulullah SAW memberitahukan agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan memotivasi kaum muslimin agar berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, dan keluargaku, ahlu baitku, dan aku ingatkan kepada kalian tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam perihal menghormati keluargaku. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang dipahami oleh sahabat yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata di dalam perkataan yang beliau yang sangat luar biasa dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, lebih aku cintai untuk menyambung dengan mereka dibandingkan kerabatku sendiri. Begitu juga dalam hadis yang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi." Yang artinya, jagalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehormatan beliau dengan menjaga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim, wajib
memuliakan, menghormati, menjaga kehormatannya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi patut diperhatikan oleh setiap muslim, tidak boleh dia bersikap terlalu berlebih-lebihan terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengangkat derajatnya lebih dibandingkan derajat yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak memiliki ad-dar wan naf'. Tidak bisa memberikan mudarat atau memberikan kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jin ayat 21, "Qul la inni la amliku lakum darran wala naf'a." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian pemberian bahaya wala rasyada, dan pemberian petunjuk. Dalam surat Yunus ayat 49 juga begitu. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'ah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku pemberian kemudaratan dan juga pemberian kebaikan manfaat illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka lebih utama lagi ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi saya katakan, mahabbatu ahlil baiti ibadah masyru'ah. Mencintai ahlul bait itu adalah ibadah yang disyariatkan. Tetapi al-ghulu fihim bid'ah mamnu'ah. Yang artinya berlebih-lebihan terhadap mereka termasuk daripada bid'ah yang terlarang. Seperti menganggap mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Seperti menganggap mereka mengetahui akan hal gaib. Seperti menganggap mereka boleh jatuh, gugur kewajiban-kewajiban Islam atas mereka. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini terlalu berlebih-lebihan di dalam menghormati ahlul bait. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi, sekali lagi saya ingin tambahkan, siapakah mereka ahlul bait? Para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan beberapa pendapat tentang ahlul bait. Ada yang mengatakan ahlul bait adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah istri-istri beliau dan keturunan-keturunan beliau dari keturunan Hashim, keturunan Al-Muttalib. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya istri-istri beliau bukan termasuk daripada ahlul bait. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ahlul bait adalah Quraisy. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ahlul bait adalah orang-orang yang bertakwa dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita anut ahlul bait adalah keluarga Al-Muttalib, keturunan Hashim, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya keturunan Al-Muttalib dan keturunan Hashim adalah satu, ya, adalah satu. Dan termasuk daripada ahlul bait keturunan Hashim bin Abdi Manaf, dan mereka adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Abbas, keturunan Ja'far, keturunan Aqil, keturunan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang panjang, tidak perlu saya sebutkan. Satu lagi yang patut diperhatikan,
tentang ahlul bait. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqah wa maulal qaumi minhum." Sesungguhnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak halal untuk diberikan sedekah, zakat tidak boleh. Hadiah baru boleh. Adapun sedekah, zakat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innama hiya ausakhun nas. Karena itu adalah harta kotoran manusia. Tidak berhak diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi terakhir saya katakan, kalau ada di hadapan kita seorang manusia, dia muslim, lalu dia ahlul bait, maka dia mendapatkan dua penghormatan dari kita, karena karena Islamnya dan karena ahlul baitnya. Kalau ditambah di dalam dirinya adalah ada sahabat Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan kehormatan dari kita tiga, yaitu karena Islamnya, karena keluarga Rasulnya, dan karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, karena ini lagi rame, apakah para habaib yang ada di Indonesia mereka adalah benar-benar keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita katakan al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar wa nahkumu bil-dhawahir. Siapa yang mengaku maka dia mendatangkan bukti. Jika sudah mendatangkan bukti, ya sudah, kita terima. Masalah ada yang berdusta, ada yang tidak berdusta, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan, satu, menghormati mereka karena Islam mereka, dan yang kedua menghormati mereka karena keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan atas penjelasannya kepada Ustaz. Barakallahu fiik. Berikutnya kami silakan dalam sangat kita masih ada sekitar 2 menit lagi. Ada pertanyaan dari telepon 58117530.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Amin di Bangkinang Riau. Dengan Pak Amin di Bangkinang, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Amin di Bangkinang. Silakan Pak, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar, akhi. Enggak terdengar suaranya. Suara antum enggak kedengeran. Sekarang bagaimana Ustaz? Ya, sudah. Silakan Pak, diulangi kembali. Apakah termasuk ria bagi seorang imam yang dipuji oleh jamaahnya karena dia mempunyai bacaan yang sangat fasih dan lagu-lagu yang digunakan di dalam membaca ayat itu lagu yang menyentuh hati jamaah. Kalau jamaah menyampaikan pujian itu, bagaimana sikap seorang imam itu tadi? Itu aja pertanyaan saya Ustaz. Syukran kasiran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Riya ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang beramal ingin dilihat orang agar dipuji oleh orang. Seseorang beramal ingin dilihat orang agar dipuji oleh orang. Adapun imam,
dia sholat kemudian membaca ayat Al-Quran dengan baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattil Qur'ana tartila, bacalah dengan tartil Al-Quran tersebut. Kemudian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, lam yataghanna bil Quran falaysa min, barang siapa yang tidak membaguskan suara saat membaca Al-Quran maka bukan dariku, kata Rasulullah SAW. Maka pada saat itu kita tidak mengetahui apakah imam ini riya atau tidak, dan kita tidak bisa menilai imam tersebut riya kalau dapat pujian dari manusia. Ya, jadi pujian manusia tidak ada hubungannya dengan riya atau tidak riyanya seseorang. Ingat itu baik-baik. Karena riya itu adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Ya. Dia yang mengamalkan ini ingin dipuji oleh manusia. Tetapi kalau seandainya ada manusia memujinya, apakah kemudian itu bukti nyata bahwa orang tersebut riya? Tidak, karena kita tidak tahu dia riya atau tidak. Pengertian riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Nah, kemudian nanti ada orang memuji, apakah orang yang beramal ini dinyatakan riya? Tidak mesti juga, tergantung apa yang tegak di dalam hatinya. Tergantung niat yang tegak di dalam hatinya. Paham ini? Jadi bukan berarti setiap kali ada amalan dipuji oleh manusia kemudian dinyatakan orang tersebut riya. Tidak. Tidak ada ketergantungan antara pujian manusia dengan riya. Ya, pujian manusia bisa saja orang memuji, tetapi dia tidak riya. Dan itu yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tilka ajlu busyral mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang beriman, agar dia lebih bersyukur. Adapun kita tuduh dia adalah riya, maka kita tidak bisa, karena itu amalan hati yang ada di dalam pelaku amalan tersebut. Ya, pujian, sekali lagi saya ulangi, pujian manusia tidak menunjukkan bahwa pelaku amal ibadah tersebut riya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia riya atau tidak. Tetapi riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Dia menginginkan agar dipuji oleh manusia. Adapun manusia memujinya, ya, apakah itu tanda riya? Tidak. Bukan semestinya, tidak selalu orang yang memuji kemudian yang dipuji dinyatakan riya. Tidak. Kecuali kalau dia ingin memang pujian tersebut, nah baru riya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Berikutnya dari telepon 08117530. Terakhir ya. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Nah, silakan, Bu. Ustaz, mohon beri kiat-kiat bagaimana cara agar hati dan badan mau untuk melaksanakan sholat malam. Karena saya sangat sulit untuk melaksanakan sholat malam, padahal saya setiap 2 atau 3 jam sekali pasti terbangun untuk buang air kecil. Tapi saya tidak pernah bisa untuk melaksanakan sholat malam. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah yang paling mudah untuk menggerakkan agar semangat kita melaksanakan sholat malam, yaitu kita mengetahui keutamaan sholat malam, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Seperti misalkan dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang yang bangun malam lalu membaca Al-Quran, maka itu dia akan tetap imannya dan
akan mudah baginya mengerjakan amalan-amalan ketakwaan lainnya disebabkan karena dia sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17 disebutkan bahwa Allah memuji orang yang beriman dan bertakwa dan orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik, amalan-amalan yang agung. Di antaranya adalah sholat malam. Surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Berarti orang yang sholat malam dapat pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang ketiga, orang yang sholat malam maka dia disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang, salah satu sifatnya yang mengerjakan sholat malam yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 17. Ini keutamaan-keutamaan dari Al-Quran tentang sholat malam. Yang keempat, sholat malam adalah sholat paling utama setelah sholat wajib. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, afdalu as-salati ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat mengerjakan sholat wajib adalah sholat malam. Kemudian juga termasuk daripada keutamaan sholat malam adalah sholat malam kebiasaan orang-orang saleh. Kemudian sholat malam mendekatkan diri kepada Allah. Sholat malam menghapuskan dosa. Sholat malam menghapuskan kesalahan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail, salat dan ibadah di malam hari. Fa innahu da'bus salihin min qablikum, sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh. Jadi yang namanya orang saleh tidak lepas dari salat malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun lil its, dan dia menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan dosa-dosa. Ini termasuk daripada keistimewaan dari sholat malam. Kemudian sholat malam dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah ruangan, dilihat dari luarnya apa yang ada di dalamnya, dari dalamnya apa yang ada di luarnya. Maksudnya sangat indah. Lalu seorang A'rabi berkata, liman hiya ya Rasulullah, itu ruangan milik siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Bagi siapa yang bagus perkataannya, siapa yang suka memberi makan, siapa yang terus berpuasa sunnah, dan siapa yang sholat malam di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Belum lagi orang yang suka sholat malam, maka dia berarti mendapatkan pahala yang begitu banyak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafil. Siapa yang bangun malam, di dalam sholatnya dia membaca 10 ayat, dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat malam, dia membaca 100 ayat, maka dia dituliskan termasuk orang-orang yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantirin. Dan siapa yang sholat malam, di dalam sholatnya dia membaca 1000 ayat, maka dituliskan dia mendapatkan pahala seperti jembatan besar pahalanya. Nah, ini mendorong seseorang untuk mengerjakan sholat malam.
Yang kedua, kiatnya adalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan mengerjakan sholat malam. Yang ketiga, kiatnya adalah ikhlaskan niat. Karena niat yang ikhlas akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat malam. Yang keempat, yaitu hendaknya dia kerjakan perlahan-lahan. Misalkan, kalau tadi dikatakan bangun malam, kemudian dia kencing lalu tidur lagi, maka dia berusaha berwudu, lalu dia sholat 1 rakaat untuk malam ini. Malam depan dia sholat 3 rakaat, malam depannya lagi dia sholat 5 rakaat, dan seterusnya sampai dia terbiasa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Demikianlah kaum saudara sahabat rahimahullah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami ajukan. Kebetulan kita telah di penghujung pembahasan kita, dan mungkin sedikit penutup Ustaz dari pertemuan kali ini. Jazakumullah khair. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di akhir kajian kali ini saya hanya ingin mengingatkan bahaya lisan dan tulisan yang kotor. Bahaya lisan dan tulisan yang kotor. Bahayanya adalah akibat satu ucapan, satu kata, satu tulisan yang dia ucapkan, padahal di dalamnya mengandung dosa, di dalamnya mengandung murka, tapi dia tidak peduli, maka itu menyebabkan dia akan mendapatkan murka Allah semenjak dia berucap sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berat, satu kata mendatangkan murka. Murkanya bukan sekali, sepanjang masa dari mulai dia mengucapkan itu sampai dia nanti bertemu dengan Allah. Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatuhu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengucapkan satu kata yang mengandung kemurkaan Allah. Dia tidak mengira bahwa ucapan dia tersebut, satu kata dia tersebut mencapai kemurkaan yang paling tinggi. Lalu Allah menuliskan atasnya kemurkaannya kepada orang tersebut sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Satu kata, satu komentar, satu kata status. Hati-hati seorang muslim, perkataannya indah, perkataannya penuh hikmah, perkataannya bersih dari umpatan, cacian, dan kemurkaan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fiik, syukran katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Jari hafizahullah taala yang kita ikuti dalam program konsultasi syariah kesempatan pagi yang berbahagia ini Khobar Islam. Ustaz sampaikan langsung dari kediaman Ustaz dari Pondok Pesantren Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga bermanfaat program yang telah kita dengarkan. Semoga di kesempatan yang datang kita berkembali dengan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala.